Sekolah tujuan semua. Saya mengucap syukur ya hari ini. Saya betul-betul ini nggak pernah terlintas dalam pikiran saya ya, untuk lulus sekolah aja buat saya nggak terpikirkan ya, karena saya orang yang nggak suka sekolah. Tapi hari ini saya S2, terus habis gitu saya juga nggak terpikirkan, Tuhan tuh luar biasa benar gitu ya, saya bisa lulus sama suami dan anak dengan predikat yang sama kelas. Itu kasih karunia. Kok bisa ini emang udah direncanain atau gimana? Sama suami sama anak kok bisa? Saya memang kan suami sama anak ini mereka kan memang pintar, mereka memang senang sekolah. Jadi waktu saya selesai skripsi, suami saya tuh tahu saya hanya bisa berdisiplin diri dengan pekerjaan saya kan sekarang hamba Tuhan. Jadi saya hanya bisa disiplin kalau saya kembali ke sekolah gitu. Jadi dia langsung jerumusin saya ke S2 gitu. Waktu itu tuh saya memang saya berproses di sini, akhirnya lebih disiplin, dan jadi hari ini saya lulus S2, hari Senin saya udah dijerumusin lagi, saya doktoral bareng sama dia lagi. Bisa diceritain soal tesisnya mungkin, Mbak? Tesis saya tuh memang berbeda sama Paul dan Gaby ya. Tesis saya itu memang apa yang juga saya kerjakan ya. Saya juga kan di luar, saya masih ditugaskan gitu ya untuk beberapa fungsi di pemerintahan. Jadi tesis saya memang ada urusannya sama pengembalaan kepemimpinan gereja, hubungannya dengan kehidupan penatalayan, kehidupan bagaimana orang percaya itu ditempatkan di luar bagi bangsa dan negara, berfungsi gitu ya sesuai dengan panggilan pelayanannya terhadap kesadaran kebangsaan. Itu dengan ngambil Alkitabnya, perjanjian lama Yeremia 29 ayat 7, usahakan kesejahteraan kota di mana engkau aku buang. Predikat ini tadi katanya terbaik atau gimana predikat bisa semuanya Itu punya predikat Apa di predikat apa, Prof? Terima kasih. Jadi Pak Paul, Bu Tamara, dan Ibu Minerva ini adalah mahasiswa yang sangat rajin, tekun, mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan makalah, tugas-tugas dengan baik, dan ternyata mereka bertiga mendapatkan IP dengan predikat ujian. Memang nggak jauh beda, nggak jauh gitu dengan yang nomor 1 Ibu Tamar, nomor 2 dan berikutnya begitu ya. Tapi juga luar biasa ya, karena memang banyakkan nilainya A atau A minus lah begitu saudara. Ya, jadi memang memberikan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dosen-dosen yang ada tidak ragu untuk memberikan nilai yang terbaik. Kalau duga-duganya sama menjalin tesis sampai pada hari ini akhirnya wisuda gimana Mbak? Katanya aku baca-baca di IG sempat Berapa lama? Susah banyak tugas. Iya, saya memang bukan orang yang senang sekolah, tapi saya memang mendisiplinkan diri saya gitu. Saya jadi kalau ngerjain tugas ya saya nangis dari mulai S1 saya juga teologi. Saya ngerjain semuanya itu memang dengan segenap kekuatan saya gitu. Dulu saya orang yang begitu saya nemuin kesulitan saya kabur. Jadi saya nggak pernah selesai sekolah. Sekolah dulu maksudnya gitu. Tapi waktu Tuhan tarik saya disuruh kembali ke sekolah dan melakukan kebalikannya. Sejak S1 tuh saya tekun aja gitu. Ya nangis pastinya. Tapi akhirnya lulus, terus S2 juga gitu. Saya kerjain, kadang-kadang saya bilang, malah terakhir saya bilang Pak Andreas, Pak saya ikut gelombang tahun depan aja. Bapak tuh nggak bisa, mana lihat tesisnya, enggak ini udah setengah jalan, ayo gitu. Jadi memang saya banyak didorong, dibantu oleh banyak pihak gitu sampai di hari ini. Jadi saya ini aja saya tadi waktu diumumin nilai saya cuma beda 0,1 sama yang terbaik.
Itu yang terbaik itu kepala divisi pengajaran ya di gereja. Gembala, beliau itu suka sekolah. Nah yang nomor 2-nya itu mantan keongmas pemalas kuliah, bisa beda 0,1 tuh kalau bukan Tuhan tuh dahsyat luar biasa. Jadi saya jalanin, saya nikmatin prosesnya aja. Kalau sekarang saya mau kemana lagi, saya yakin saya bisa jalan gitu loh. Nangis bentar tapi akan berlalu, prestasinya abadi. Untuk Gaby dan Bang Paul ini bertiga selama tesis saling menguatkan atau seperti apa? Jadi cerita tuh semuanya gimana sih kalian masing-masing? Dewi cerita mungkin rasanya sama apa? Ya banyak dramanya kan, tesis itu kan banyak lika-likunya gitu. Ya, kita saling dukung aja gitu, ada grup keluarga, ayo gitu, yuk bareng-bareng gitu. Kalau udah mulai ketemu kesulitan ya kita bertiga sama-sama gitu, bergumul sama-sama, berjuang sama-sama gitu supaya bisa sampai beres. Aku awalnya aku sidang duluan, beres duluan, Kakak sama Inang udah mau mundur gitu, tapi terus ayo Pak Inang bisa lah gitu, harusnya kan supaya bisa bertiga gitu bareng-bareng, tapi akhirnya bisa juga gitu, selesai juga. Abang gimana? Gimana Bang? Ya, pertama sebenarnya yang ikutan wisuda hari ini ada 4. Apaan? Calon cucu aku. Tapi yang buat saya yang paling memorable itu waktu kita ujian akhir sebenarnya. Karena kita pas lagi ada di Belanda. Jadi memang itu acaranya udah jauh-jauh hari di set. Kita terpaksa harus ke Belanda, tapi kita juga harus sidang tesis. Padahal di sana juga cukup ribet. Pas hari itu lagi ada badai besar di Belanda. Jadi di luar itu iya kita konser sama koneksi, di luar ada pohon tumbang lah segala macam. Sementara kita lagi sidang tesis, kita mesti juga tenang gitu kan. Jadi itu yang paling berkesan ya di itu. Tapi juga saya satu sisi ya kagum juga sama yang akunya Keongmas ini, tapi nilainya lebih tinggi dari kita bertiga. Kok bisa tuh? Nah, itu dia. Kalau bukan Tuhan ya. Saya waktu S1 aja, S1 saya sendiri gitu ya, saya selesaikan sendiri. Saya tuh ngerasa saya tanpa beban. Mau ngumpulin apapun, saya main sen gitu aja. S2 ini saya memang lebih beban. Suami saya itu teolog gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau saya mau ngumpulin, saya udah tinggal klik nih, ngirim ke dosen, saya ngeliat dia kok udah ngirim-ngirim gitu. Terus saya tanya, kamu belum selesai? Belum, baru nomor 3. Hah? Saya kok udah selesai, saya jadi gak percaya diri, ulang lagi gitu. Ini yang di sebelah juga nih anak nih, kalau dibilang tugas makalah, Kak, Inang baru 3 halaman, udah gak apa-apa Nang, aku juga gak banyak kok, kakak berapa? 35, itu kan intimidasi ya. Saya bilang, ini keluarga saya ke kiri salah, ke kanan salah. Terus waktu pas tesis, saya tuh udah coba gini, Tuhan ini tesismu, tolong Tuhan selesaikan. Kalau Paul dapat 9, tolong saya jangan 8 kurus. Aku bilang gitu waktu itu aku berdoa. Dia duluan, begitu diumumin nilainya, Paul, selamat, nilainya 96, kata Pak Andreas. Terus saya dengar, saya mau masuk tuh langsung, Tuhan dia 96, aku gimana, selesailah hidupku, aku bilang gitu. Pressure. Aku udah akhirnya, saya sidang, saya masuk, begitu terakhir, diumumin, ya Ibu Tamara 96,36. Anak-anak bilang gini, Inang lebih pintar dari Papa 0,3. Puji Tuhan. Ya, karena kan penilaian itu dari ada 4 dosen penguji, doktor semuanya, dan mereka masing-masing memberikan penilaian. Jadi masing-masing dosen memberikan nilainya terhadap apa yang dipresentasikan dan apa yang ditanyakan lalu dijawab oleh para mahasiswa yang sedang mengikuti sidang tesis. Jadi kami pun juga tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi apapun. Jadi pure memang itu nilai dari masing-masing dosen. Total berapa lama dari tesis sampai wisuda menyelesaikan studi? Dari Desember. Iya. Desember sampai Juni. Jadi total menempuh pendidikan S2 tuh berapa? Oh, S2-nya 2 tahun lebih. Iya. Tapi kita ikut, ada akselerasi, kita ikut semester genap. Semester antara. Ya istilahnya aja aku kebalik-balik, tahu kan? Lebih awal setengah semester. Iya. Satu semester. Ini abis ini lanjut ya Mbak Tamara ya? Ada keinginan lanjut? Sudah, hari Senin saya udah sekolah lagi. Luar biasa. Oral. Nggak ini, nggak apa meledak gitu, apa gimana coba? Di Sekalian aja gitu kali sambil nyebur.
di Alkitab saya itu ada tulisan tunduklah kepada suami katanya. Maka itu adalah penanda bahwa kita tuh tunduk pada Kristus. Jadi ya udah begitu dia bilang ayo kita sekolah, ya udahlah saya tunduk pada suami. Berarti apa Tuhan tetap disuruh sekolah gitu. Nah ini kan tadi bilang berempat nih Iya. anak Jalan lingkungan itu mungkin ada apa namanya sebutkan nggak bisa sih dalam menjalankan desain tadi. Kebetulan aku tuh ketahuan isinya itu setelah selesai tesisnya. Jadi udah beres sidang, kelihatannya sih pas sidang udah mulai gitu ya. Cuman setelah itu baru dinyatakan dokter gitu kalau sedang mengandung gitu. Mereka mah anak duanya saya mau mantu saya tuh mereka nggak ada beban. Kami begitu dia udah selesai testis terus dia ngasih tahu dia hamil kan saya Tuhan aku nggak salah apa-apa kenapa kayak Krisdayanti belum 50 udah mau jadi opung-opung. Mereka sih nggak ada beban. Gimana rasanya, Mbak Tamara? Ya itu nanti jadi saya kayaknya kalau Tuhan mengizinkan ya Tuhan berdaulat kita bulan Desember saya resmi tidur sama kakek-kakek. Oke? Dan ini. Iya. Lain ya. Aduh belum selesai ya bukunya ya? Oke.